Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Adila, sebagai moderator dan pemateri kedua. Selanjutnya rekan saya Desi Indanizain sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Dila Suryani sebagai pemateri tiga. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai menghitung dan membuat kurva pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan melalui analisis ISLM. Ada 3 topik pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian pasar uang, yang kedua mengenai variabel dalam pasar uang, dan yang ketiga mengenai menurunkan kurva LM. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Desi Indanizain. Kepada Desi, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama akan saya bahas, yakni mengenai pengertian pasar uang atau LM atau Liquidity Preference and Money. Nah, menurut Saleh dan Sumarso, kurva LM merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga sehingga mencapai keseimbangan atau syarat equilibrium di pasar uang. Nah, maksud dari syarat equilibrium ini adalah tercapainya pemenuhan antara permintaan dan penawaran uang real. Nah, kita akan membahas mengenai permintaan uang real atau demand for real balance. Nah, menurut teori liquidity preference, permintaan uang real dibentuk dalam bentuk persamaan L dalam kurung R, Y sama dengan KY dikurang HR. Nah, L merupakan permintaan uang real, R merupakan tingkat suku bunga, Y adalah tingkat pendapatan, K adalah respon perubahan permintaan uang real terhadap perubahan pendapatan, sedangkan K merupakan respon perubahan permintaan uang real terhadap perubahan tingkat suku bunga. Nah, permintaan uang real ini sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan. Ketika tingkat pendapatan naik, maka masyarakat akan lebih banyak meminta uang. Hal ini dikarenakan masyarakat akan lebih banyak melakukan transaksi dan juga spekulasi. Nah, ketika tingkat suku bunga meningkat, maka masyarakat akan cenderung untuk menabung. Ketika suku bunga meningkat, maka biaya peluang permintaan uang tunai juga akan meningkat sehingga akan mendorong permintaan uang real. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Desi Indanizain telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai penawaran uang real atau real money supply. Penawaran uang ini merupakan variabel kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bersifat eksogen. Maksudnya bersifat eksogen di sini ialah kurva penawaran tidak dipengaruhi oleh variabel lain, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada persamaan penawaran uang, yaitu ada MS sama dengan M per P. MS ini dapat juga kita sebut dengan money supply, di mana money supply ini merupakan jumlah penawaran uang real yang ditentukan oleh bank sentral. Sedangkan P merupakan tingkat harga yang diasumsikan sebagai tingkat harga konstan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada variabel dalam pasar uang. Di sini ada 5 variabel di dalam pasar uang. Yang pertama yaitu variabel L1. Variabel L1 ini merupakan permintaan uang untuk transaksi, dapat juga kita gunakan sebagai permintaan uang untuk berjaga-jaga. Nah, yang kedua yaitu variabel L2. Variabel L2 ini digunakan sebagai permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi ini bergantung kepada tingkat suku bunga. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya semakin tinggi tingkat suku bunga mengakibatkan permintaan uang tersebut akan semakin permintaan uang untuk berspekulasi akan semakin kecil dikarenakan masyarakat cenderung ingin menabung untuk mendapatkan keuntungan bunga. Nah, variabel yang ketiga yaitu variabel M. Di sini ada M besar dan M dengan ukuran kecil. Nah, sedangkan M kecil ini digunakan untuk kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap investasi. Sedangkan untuk M besar ini yaitu variabel kepekaan spekulasi akibat perubahan tingkat bunga. Nah, yang terakhir yaitu variabel dalam pasar uang, di mana variabel dalam pasar uang yang kelima yaitu MS atau money supply yang dapat kita ketahui yaitu penawaran uang yang dikeluarkan oleh bank sentral ataupun bank
Bank Indonesia yang bersifat eksogen. Nah, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya, materi ketiga akan dijelaskan oleh Dila Suryani. Kepada Dila Suryani, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai menurunkan kurva LM. Kurva LM merupakan kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada suku bunga atau R dan pendapatan atau Y yang bervariasi. Untuk menurunkan kurva LM, maka kita harus melihat bagaimana pengaruh perubahan keseimbangan di pasar uang sampai membentuk kurva LM. Nah, ini merupakan gambar dari menurunkan kurva LM tersebut. Dapat diasumsikan suku bunga pada suatu perekonomian awalnya sebesar R1. Bila tingkat pendapatan meningkat dari Y1 menjadi Y2, maka hal ini akan menggeser kurva permintaan uang real dari L1 ke L2. Hal tersebut menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan di pasar uang, sehingga keseimbangan di pasar uang tersebut bergeser dari titik A ke titik B. Bila pendapatan mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2, maka permintaan uang real akan meningkat dari L1 ke L2 pada gambar A. Hal ini akan mengubah keseimbangan suku bunga di pasar uang dari R1 ke R2. Perubahan tingkat output dari Y1 ke Y2 dan perubahan suku bunga dari R1 ke R2 membentuk kurva LM, menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada titik A dan titik B pada gambar A. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Dila Suryani. Dengan berakhirnya penjelasan materi dari Dila Suryani, maka berakhir pula lah penjelasan materi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!